ya. Oke, kemudian ini tadi kayaknya pertanyaannya mirip ya. Menghadapi anak disleksia yang mungkin bosan, kemudian metode pembelajaran ya. Ini waktunya kita ngejelasin ya untuk akomodasi ya, Bu Ica. Oke, Iya. baik. Jadi garis besar penata laksanaan disleksia itu akomodasi dan remedial. Dua itu. Metodenya multisensori. Saya cerita dulu tentang akomodasi. Nah, akomodasi ini sebenarnya adalah memberikan apa yang menjadi kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar anak itu apa sih? Misalnya, kalau ibu guru menerangkan di depan kelas, udah panjang lebar gitu, dia tahu si adik Ananda ini diseleksi, dia deketin. Anda udah sampai mana? Coba ibu lihat, kalau dia masih ketinggalan, misalnya, ya jangan cepet-cepet dihapus, malah gurunya senang kalau ada yang ketinggalan, ya jangan. Jadi justru dikasih tahu, lihat yang baris 5, kamu kelongkap deh, coba cek lagi misalnya. Itu akomodasi. Kemudian bisa juga ya ditaruh di depan ya duduknya supaya dia nggak banyak gangguan kalau di belakang, supaya dia tetap fokus memperhatikan ibu guru. Kemudian bisa juga kalau di tahap awal lembar kerja yang diberikan, lembar kerjanya apakah cukup nyaman, apakah cukup enak buat dibaca, atau jangan-jangan banyak sekali tulisannya, atau berbayang-bayang sama kertas yang di belakangnya gitu ya, jadi makin sulit dia buat baca. Kemudian apalagi akomodasi selain instruksi, kemudian LKS tentu bisa juga memberikan waktu yang dibutuhkan ya. Kalau dia dikasih apa misalnya matematika nih, kan banyak anak disleksik juga diskalkulia ya. Teman-temannya dapat waktu 60 menit mengerjakan. Sementara kita tahu dia masih berjuang untuk misalnya penjumlahan yang simpan pinjam gitu ya, yang pakai simpan gitu. Ini mau ditaruh di mana? Balik lagi turunin ke bawah. Masih banyak hal-hal yang dia perlu belajar hingga otomatis. Nah, jadi kita bisa berikan tambahan waktu. Nah, ini juga harus jadi apa namanya? Diberikan pemahaman ke orang tua ya. Kadang-kadang merasa kalau dikasih perpanjangan waktu ada ya, anaknya merasa kayak dihukum misalnya. Kalau belum pulang itu kayaknya hukuman gitu. Sementara kalau guru yang ngasih tambahan pelajaran, mungkin orang tua lain ngomongin, kenapa cuma dia aja, anak saya enggak misalnya. Nah, itu kan akomodasi. Memang anaknya si Ananda ini butuh gitu untuk menambah penambahan jam gitu. Dan sebenarnya penambahan jam bentuknya apapun itu remedial, les tambahan, anak itu harus tahu bahwa itu adalah ada manfaatnya buat dia. Jadi jangan sampai merasa jadi hukuman kayak akhirnya terbeban ya. Dan sebenarnya yang paling penting sih di semua kegiatan apapun orang tuanya harus hadir, maksudnya hadir tuh bukan selalu duduk bareng ya, tapi tahu proses yang dijalankan sama anak ini. Kalau memang dia tambahan waktu, apa sih yang dikerjakan di tambahan waktu itu? Jangan-jangan walaupun dari tambahan waktu dia masih nggak ngerti cara pengerjaannya. Contoh misalnya ada soal misalnya 5.000 dikali 4 atau 50.000 deh dikali 40 gitu. Dia nulisnya 5000 kali 40 ke bawah. Jadi semua nol-nolnya ditulis misalnya. Kan itu harusnya kita bisa ngajarin strateginya. Ada anak yang udah langsung tahu, tulis aja langsung 20, Bu. Nolnya tambahin lagi gitu kan, karena 5 kali 4 20. Nah, pada yang disleksik dan diskalkuli mungkin nggak dapet sense bahwa ada loh cara yang lebih mudah. Nah, itu kita bisa juga berikan gitu strategi-strateginya. Kami mengelola yang sudah besar-besar biasanya kita ngajarin sih strategi-strategi yang cepat kayak gitu. Karena kalau ngerjain soal UN, ngerjain soal yang memang ada apa jamnya gitu ya, harus ada batas waktunya, mau nggak mau dia harus menyesuaikan. Masih di seputar akomodasi, Bapak Ibu kita tahu ya pendidikan kan nggak ada yang sempurna, nggak ada yang benar-benar bisa full mengakomodasi. Jadi itu pun menurut saya bukan salah ibu guru, bapak guru. Mungkin karena ketidakpahaman, karena kesulitan juga dalam apa sumber dayanya di sekolah gitu. Jadi yang disiapkan memang anak kita. Apapun yang mau dihadapi nanti dia harus siap gitu. Kalau terus misalnya ibu gurunya belum ngerti ngasih instruksi ke anak disleksi nih, ibu gurunya masih nyerocos saja atau masih marah-marah ngasih taunya. Ya, kita perlu ngajarin anak kita. Ya sudah, Adek dengarkan aja yang penting bagian mana. Gitu. Jadi kita memang harus mengajarkan anak kita buat mempunyai coping strategi gitu. Kalau ibunya ngomong cepet,
Berarti dia mesti apa? Catat gitu. Ya, untungnya pelajaran pandemik menurut saya dengan pembelajaran online orang tua jadi bisa ikut mendengar ya gurunya ngomong apa, cara menjelaskannya, materinya orang tua cukup bisa mengikuti gitu. Jadi ada untungnya juga menurut saya sih dengan pembelajaran daring sehingga orang tua diharapkan jadi bisa ikut terlibat. Oke, itu dari segi akomodasi ya. Nah, berikutnya apa tadi? Remedial. Jadi kalau remedial itu artinya mengulang ya. Remedial itu mengulang, mengulang dan mengulang. Nah, prinsip pengulangannya adalah multisensori. Jadi kalau mau ngasih apapun yang harus diulang, kita juga ngasih sesuatu itu harus pakai beragam sensori yang dimiliki anak. Jadi misalnya kalau ngasih instruksinya ada 5 gitu ya. Nah, kasih taunya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita tahu ternyata dia baru ingat 2 aja. Yang 2 pertama ya udah kasih nomor 1 dan 2 dulu. Suruh dia mengulang. Kalau dia bisa nulis mungkin tambahin dia dengan tulisan gitu. Diulang kemudian sampai overlearning. Overlearning tuh sampai dia kemudian paham dan benar-benar nempel dengan working memory-nya. Ya, dan akhirnya otomatis. Gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang mengelola anak-anak di rumah, kalau anaknya nanya ya dijawab, jangan dijutekin. Kok nanya lagi sih gitu. Ya orang dia perlu diremedial ya sama pertanyaannya aja juga dia lupa gitu kan. Nah, salah satu tanda pada disleksia itu memang working memory, jadi dia sering lupa. Kalau anak yang sudah cukup besar maka kita juga perlu menjelaskan kondisinya, ya kondisi kedisleksiaannya, tanda-tanda disleksia apa, supaya mereka juga memahami apa yang terjadi pada diri mereka dan itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti, justru mereka harus embrace dan kemudian mereka nanti bisa mencari caranya sendiri untuk mengelola hal-hal yang menjadi tantangan nanti dalam hidupnya, gitu ya. Itu kemudian menyangkut pertanyaan yang pengelolaan ya. Kalau anak juga mulai bertanya. Kemudian membuat disiplin terhadap kegiatan sehari-hari ya memang perlu kesepakatan sama anaknya. 7 tahun ya. Disiplin kan nggak langsung semua kita bisa bikin kayak tentara ya cuk 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 gitu jamnya. Apa yang Bapak Ibu ingin ubah atau apa yang Bapak Ibu ingin adakan atau yang tidak ada gitu. Misalnya nggak pernah olahraga nih, oke kita kan mau bikin anak harus olahraga ya, udah tahu manfaat olahraga, maka jadwalkan, maka buat kesepakatan gitu. Buat kesepakatan benar-benar yang disuruh olahraga jangan anaknya aja, orang tuanya juga olahraga dong, kalau enggak dia lah mama aja nggak olahraga masa dia harus olahraga gitu kan. Jadi memang harus kasih contoh. Kemudian cari waktunya mungkin kalau anak disleksia itu kan gampang banget ya cranky kadang-kadang ya. Jangan waktu dia ngantuk, tidurnya kurang, cari di waktu-waktu yang dia nyaman untuk memulai sesuatu yang baru. Gitu. Oke, sekolah yang cocok ya tadi udah sedikit dibahas ya. Susah cari sekolah yang cocok. Prinsipnya sih Bapak Ibunya mesti belajar dulu tentang disleksia. Habis itu penjelasan ke lingkungan sekolah. Kemudian ngejelasin kondisi anaknya, jangan ditutup-tutupi. Dibully teman-teman, nah ini yang susah nih. Mesti yang jawab psikolog ya. Mungkin nanti Bu Uce boleh tambahin dikit ya. Jadi kalau bully-bulian ini ya sebenarnya hubungannya dengan apa sih? Biasanya kan ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah gitu ya. Yang lemah biasanya diem aja, yang kuat makin seneng. Nah, kalau yang dibully anak disleksia, ini berhubungan dengan ketidakmampuan dia mengelola IF. IF itu executive function. Jadi kalau dia dikata-katain apa, dia diem aja. Ada anak-anak yang cuek aja, biarin aja. Tapi ada yang disimpan ya, disimpan, dipendam dan jadi dendam amarah gitu, dendam kesumat. Nah, tapi kalau misalnya pembulian itu terjadi terus-menerus, ya Bapak Ibu tahu, ya tentu baiknya dilaporkan ke pihak sekolah. Ngobrol lah sama orang tua yang membuli, mungkin apa sih yang terjadi, apa yang bagaimana solusinya ya, duduk bareng bersama. Selain itu, anak kita yang dibully pun harus dibekali. Ya, dibekali untuk berani bicara. Kalau dia nggak berani teriak, ya sampaikan dulu mungkin ke siapa yang dia paling nyaman, ke guru kah, teman dekat kah. Tapi dia aja susah ngomong, Dok. Gimana, Dok? Ya setidaknya udah bicara dengan orang tua. Itu suatu hal yang baik juga kalau dia mau bicara sama orang tua ya.
Kalau misalnya dia nggak bisa atau masih sangat kecil, bully fisik itu pasti kan kelihatan. Gurunya pasti akan lihat. Jadi ya kita bisa tanyakan ke guru bagaimana solusinya. Yang paling penting menurut saya ditambah anak kita pun harus diberi modal, diberi diberi modal dasar ya, bahwa apa yang boleh orang lakukan, apa yang tidak boleh, dan bagaimana kamu harus menindaklanjutinya. Gitu. Ada tambahan nggak Bu Uce? Silakan. Oke dok, mungkin ini ya terkait yang tadi bully dengan teman, sosialisasi dengan teman ya, itu orang tua dengan anak harus menjalin komunikasi yang lebih baik sih itu dok. Jadi orang tua minimal yang udah tahu gimana kondisi anak. Oke, iya betul ya. Jadi bonding penting ya orang tua sama anak ya. Oke, iya Bu Uce, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya atau ada pertanyaan dari chat? Boleh lanjut dulu kali dok. Oke, baik. Ini masih metode belajar tadi udah ya. Permainan atau olahraga. Oh, oke. Sebenarnya permainan atau olahraga banyak sekali ya. Tapi kalau di masa pandemi, lihat di rumah punya modal, punya sumber daya apa yang bisa dipakai, punya lapangan basket kah di klaster rumah, beli bola lah makanya ya. Kalau punya lapangan yang besar juga bisa buat main badminton, naik sepeda udah pasti itu paling gampang menurut saya. Lari juga nggak ada tempat lagi ya, skipping mungkin. Skipping itu sebenarnya usia 6 tahun loh di perkembangan motorik kasar. Di kita kayaknya skipping juga jarang banget anak-anak bisa skipping ya. Skipping menurut saya itu bagus, main hula hoop juga bagus ya. Kita juga suka main itu ya Bu Uce ya, di gym di Kirana main hula hoopnya bisa di tangan, bisa di pinggang. Terus kalau nggak ada lagi ya naik turun tangga aja di rumah ya paling ya. Naik turun tangga berapa menit, ayo turun naik gitu. Ya, jadi permainan olahraganya banyak, tinggal gimana mau memulainya ya. Oke, kemudian ini masih terkait metode mengajar ya, terutama ini tentang tulisan tangan. Tulisan tangan ya, kan nanti kita tahu juga sih kalau anak disleksia punya masalah disgrafia. Nah, disgrafia kan tulisannya suka besar-besar gitu, nggak bisa rapi. Sebenarnya memang dari kecil itu mesti diperbaiki. Pada usia yang makin besar relatif lebih sulit karena polanya udah seperti itu dari dulu. Pola pegang pensilnya, pola dia menggores guratan-guratan, misalnya selalu bikin huruf J dari bawah, terus huruf T misalnya garisnya selalu mepet ke bawah, jadi nggak kayak huruf T, atau besar-besar gitu. Jadi caranya kalau diingatkan pasti ngambek. Iya, memang masih diajak ngomong pelan dulu, apalagi udah umur 8 tahun ya. Adek, kita kayaknya perlu perbaikin tulisan deh. Kalau enggak nanti nggak bisa dibaca nih sama ibu guru. Gimana ya kita mau memulai latihannya ya? Coba aja tanya sama anaknya, menurut dia bagaimana caranya kalau dia mau memulai latihan menulis. Ya, kalau ditanya caranya panjang banget sih, memang ada satu workshop sendiri khusus handwriting. Tapi garis besarnya gini, pertama kita deteksi dulu, identify dulu huruf apa yang dia kaidahnya belum tepat. Ya, karena susah memperbaiki semua. Misalnya kita tahu nggak ada spasi dok, rapet-rapet semua. Oke, berarti kita perbaikin dulu si spasinya itu. Caranya kasih pembatas setiap kali satu kata, kasih pembatas. Boleh pakai jarinya, satu kata nulis pindahin, satu kata nulis pindahin. Atau pakai kertas yang memang kita bikin panjang gitu ya, atau plastik mika, terus dia geser-geser tiap satu kata. Jadi lama dong dok. Iya, namanya juga latihan. Tadi kan mau sampai otomatis ya. Namanya kalau mau sampai otomatis berarti perlu banyak latihan gitu. Nah itu makanya proses, nggak bisa pas lagi ada PR mesti dikumpulin terus kita ngingetin, ayo dong nulisnya yang rapi, kenapa spasinya ada? Susah, bikinlah waktu sendiri, latihan sendiri, perbaiki spasi. Tulisannya pada saat latihan jangan yang susah-susah dulu, tulis aja dulu namanya, tulis aja dulu nama hari yang dia udah hafal. Jadi effortnya adalah memperhatikan spasi, bukan effortnya mengingat. Kalau nama bulan aja dia nggak ngerti, dia masih susah pasti nulisnya kan, terus harus mengcopy. Nah, jadi inti atau konten tulisannya pakai yang mudah dulu. Lalu kita spesifik mau perbaiki apa, gitu. Ya.
Oke, memotivasi motorik kasar, motorik halus, kognitif masih belum sesuai 6 tahun 7 bulan. Ya, mungkin harus dilihat ini secara keseluruhan ya. Eh, apa perkembangannya, tahap perkembangan yang tertinggal ini karena apa ya? Harus didiagnosanya dulu. Anak-anak sih kalau menurut saya ya, Bu Ce, saya meyakini nggak ada anak yang malas belajar. Ya, nggak ada anak yang nggak mau jadi ranking 1 atau nggak mau lah aku segini-segini aja. Nggak, semua pasti pengen dan semua tidak ada yang males. Yang ada mungkin mereka yang tidak tahu bagaimana mengatasi kesulitannya. Jadi kelihatannya nggak ada motivasi gitu ya. Nah caranya tadi balik lagi identifikasi masalahnya apa yang bikin dia nggak termotivasi. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, coba lihat screening dulu mungkin screening disleksia atau tanda-tanda perkembangan yang lain ya. Gitu. Jadi orang tua juga perlu banyak belajarnya ya dok. Betul betul. Iya pas Bu Uce ingat itu bilang itu saya jadi ingat ya. Orang tua itu harus membekali diri memang. Salah satunya sebenarnya ikut acara-acara kan ya. Hari ini udah banyak juga orang tua yang saya tahu anaknya sebagai penyandang disleksia. Jadi benar-benar harus tahu bagaimana mengelolanya. Memang harus belajar gitu. Membekali diri. Kalau tahu juga dirinya disleksia, sering lupa juga, sering juga salah ngomong sama anaknya, sering kebalik-balik kata, jadi anaknya nggak ngerti, ya perbaiki juga dirinya gitu ya, ya koreksi juga. Itu menjawab pertanyaan yang berikutnya ya, kesulitan dan menjelaskan memilih kata yang mudah dimengerti anak. Iya, jadi memang kalau kita ngomongin disleksia, sekalian nih ngomong disleksia dewasa. Karena ini kan genetik dan diturunkan. Nah, kalau genetik diturunkan tentu asalnya dari atas kan, dari bapak ibunya. Bapak ibunya nggak merasa disleksia ya tidak apa-apa, tapi coba perhatikan apakah selama sekolah mungkin berjuangnya lebih, perlu belajarnya lebih lama, perlu minjem catatan, perlu nongkrongin guru di depan, harus bisa mendengar dan memperhatikan dengan jelas, akhirnya bisa dapat ranking 1. Biasanya yang disleksia ringan itu memang tidak ada kendala yang berarti, tapi dia mengetahui dirinya sendiri, mengetahui bahwa dia punya kesulitan-kesulitan itu. Nah, jadi memang benar orang tuanya mesti memahami diri dulu. Kalau memang dia disleksia, ya terus jadi biasanya ibu atau ayah yang disleksia itu lebih cukup bisa memahami sih nanti buat ngajarin anak-anaknya. Gitu. Oke, pertanyaan Ibu Sinta udah dijawab belum ya? Oh, ini pertanyaannya tentang disleksia remaja ya. Oke. Kita boleh share PowerPoint nggak, Bu? PowerPoint yang tentang itu ya. Sebentar, aku stop share dulu ya. Boleh, dok. Ya, kita sekarang karena pertanyaannya tentang perjalanannya disleksia nih. Oke, disleksia remaja. Nah, jadi saya cerita nih tentang milestone disleksia. Tadi kita banyak bahas di gangguan bahasa ya. Oke, PowerPoint-nya cukup kelihatan? Iya, cukup jelas, dok. Kelihatan ya? Kan gangguannya di bahasa, ya, sering tertukar juga dengan autisme. Nah, di usia-usia inilah 3-6 tahun biasanya kita perlu ekstra meluangkan segala daya dan upaya kita buat mengkoreksi, ya. Nah, jadi anak ini akan siap di umur 7 untuk sekolah. Kebetulan tadi ada pertanyaan kesiapan sekolah ya. Jadi, kalau mau siap sekolah tuh harus bisa apa sih? Pertama, anaknya tentu harus bisa duduk, menyimak, mendengarkan. Kedua, apalagi bina dirinya setidaknya sudah selesai untuk usia 7 tahun. Jadi tentu ya sudah tidak lagi disuapin makannya, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa makan dengan segala macam menu, sudah mengerti juga identitas diri, ya, sudah mengerti juga misalnya rangkaian kegiatan harian, urutan-urutannya. Jadi kalau diajak ngobrol, kalau mandi kamu persiapannya ngapain aja sih? Urutannya kalau mau sikat gigi apa saja sih, bisa menceritakan. Sekira-kiranya adalah yang berhubungan dengan dirinya sendiri, dia sudah cukup paham. Nah, yang lain-lain persiapannya tentu banyak. Kita bisa lihat tadi dari perilaku ya, yang duduk dan mendengarkan dan menyimak. Kemudian dari segi bahasa tentu bisa menyampaikan isi pikirannya, bisa dimengerti oleh semua orang ya kalau 7 tahun. Kemudian
Selain itu di motorik ya tentu udah lewat lah sepeda roda 2, udah bisa. Kemudian motorik halus tentu sudah mulai menulis. Umur 5 tahun itu sebenarnya menulis nama sendiri. Umur 4 tahun sudah membuat bentuk-bentuk geometri sederhana. Umur 3 tahun sudah membuat gambar orang. Umur 2 tahun sudah mencoret-coret dengan gerakan tangan melingkar. Gini. Ya, nanti ada garis horizontal, ada garis vertikal. Jadi semua ada milestone perkembangannya. Nah, Bapak Ibu kalau mau lihat milestone perkembangan di mana? Punya nggak buku dari dokter anaknya, dari dokter spesialis anak itu ada biasanya perkembangan. Nah, itu jangan cuma lewat-lewat. Dokternya sih selalu mencatat dan selalu melihat, tapi Bapak Ibu juga harus lihat. Ada itu biasanya di belakang ya, buku perkembangan. Bahasa sudah harus bisa apa, kemudian motorik kasar, motorik halus gitu. Kalau belum maka harus segera dikelola supaya dia bisa tahapannya. Yang sederhana saja di gambarannya. Kalau misalnya ya anak yang belum siap sekolah, kemudian kita taruh di sekolah nih. Umurnya mungkin udah 7 tahun, umurnya 6 tahun gitu ya. Biasanya kan sekarang SD 6 tahun ya. Kemudian ditaruh di sekolah dia nggak menyimak gitu, mungkin ke toilet juga dia nggak bisa, yang ada dia nahan kencing karena takut, nggak bisa buka celana sendiri, nggak bisa pasangin gespernya sendiri, kemudian dia takut kalau mesti cebok, nggak bisa mengangkat gayungnya untuk mengepaskan ke area kemaluan, misalnya jadi dia tahan kencing di sekolah, tahan buang air besar, jadi konstipasi. Nah, dan itu terjadi, ada memang ada orang tua yang datangnya ke dokter anak itu dengan keluhan konstipasi. Dokter anaknya rujuk ke saya, memang ternyata sebagai penyandang disleksia gitu. Ya, jadi menjawab pertanyaan tadi kesiapan sekolah, maka harus lihat milestone perkembangan yang memang dia harus sudah siap di umur 7 tahun untuk sekolah. Ya, jadi ini usia 36 tahun harus terus-menerus dikelola, diberesin. Oke. Nah, ini milestone kalau diketahuinya baru umur 7 sampai 9 tahun. Jadi, disleksia itu nggak perlu didiagnosa nunggu sampai 7 sampai 9 tahun ya. Kalau udah segini ya kita biasanya temukan nih anak-anaknya memang sudah kadang dibully, anxiety, poor self esteem ya. Kalau mungkin di sekolah menunduk, nggak mau ngomong, seringkali kalau keluar suaranya kecil gitu. Kemudian mereka juga kalau udah bertambah besar nih baru diketahuinya bukan hanya poor self esteem tapi seringkali menunjukkan perilaku-perilaku yang opposite. Opposite itu berlawanan, negativistik ya. Mungkin nggak mau dengerin, nggak mau nggak mau terima masukan, semua dianggap salah, yang benar dirinya sendiri, makin sulit lagi untuk dikelola. Kemudian kalau tentu makin bertambah apa kondisi tingkat keparahannya, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan norma, ya. Tidak sesuai dengan norma berarti mungkin melakukan hal-hal yang melanggar aturan, ya. Ini seringkali diceritakan oleh guru saya nih, Dokter Purboyo Solek nih. Beliau punya pengalaman banyak anak-anak memang yang terlambat datang, terlambat didiagnosa, sehingga problem-problem ini yang kemudian harus dikelola dulu, bukan cuma beresin akademiknya, ya. Cerita sedikit ya, belum lama ini saya evaluasi untuk anak disleksia umur 14 tahun. Anak ini cukup mau diajak ngobrol sama kami ya, sama saya terapis gitu. Cukup apa namanya kooperatif, dia mau cerita gitu. Aku susah gini, aku belum bisa gini. Nah, kita tahu dia ternyata sangat-sangat kesulitan mengikuti pelajaran yang sekarang. Banyak tugas-tugasnya yang overdue, lewat tanggal sampai kata ibunya sampai 10 gitu ya. Dan dia merasa ya sudahlah begitu helplessness kayaknya saya nggak bisa ditolong lagi, udahlah begini aja apa adanya saya gitu. Nah, gimana tuh poor self esteemnya mesti diangkat kan, mesti dikelola kan. Saya bilang ke orang tuanya, ini apa mau diteruskan, dimasukkan, dijerumuskan. Anaknya udah mau kelelep Bapak Ibu. Kalau orang COVID sekarang mungkin udah sesak nafas ya, si saturasinya udah di bawah 80. Dia udah megap-megap sebenarnya, apa mau diteruskan di sekolah yang sekarang. Sementara dia nggak berteriak minta tolong memang, tapi bentuknya itu ya udah bentuknya dia
nggak ngerjain apa-apa, dia menolak, dia banyak main game. Kalau disuruh apa-apa dia diem aja, nggak merespon, tapi tidak destruktif gitu. Nah, sebenarnya kan kita yang harus segera menolong ya anak-anak yang tidak punya daya ini karena tidak dipahami tugas sekian banyak apa yang harus dilakukan. Jadi yang saya katakan sama orang tua, pikirkan lagi apakah memang benar menempatkan anak Bapak Ibu di sekolah yang sekarang. Lalu memulainya bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Ya, pertama yang paling penting kan relasi dengan anaknya ya. Bondingnya dulu dengan anak tercapai nggak? Anak mau cerita nggak sama ibu, sama bapak? Kemudian identify the problem. Kalau sekarang masih di sekolah yang ini, coba bantu. Jadi, how much you can help. Itu harus orang tua tahu. Bukan kita nge-push dia makin jauh, dengan memberikan statement-statement yang tidak penting. Jadi, identify the problem, break the negative feedback cycle. Seringkali mungkin kita ngeluarin celetukan-celetukan yang nggak penting ya, yang malah menyakiti. Aduh, lama banget sih ngerjainnya. Aduh, ngerti nggak sih ini udah mau dikumpulin nih, kok kamu lama banget. Nggak usah begitu, apalagi kita tahu dia sangat kesulitan. Kemudian kalau dia tugasnya banyak, bantu dia pilih kerjakan mana yang mudah buat dia. Kalau dia nggak tahu 10 tugas, dia kerjanya yang buat kumpul 1 bulan, padahal yang kumpul besok belum dia papain. Nah, bantu anak untuk memilih itu. Ya, bukan kita yang mengerjakan memang, tapi kita tahu proses mana yang dia susah dan kita bantu apa yang kita bisa lakukan. Gitu ya. Jadi problemnya makin berat ya. Makanya tadi selalu ngobrolin di depan deteksi dini, penting banget. Saya kalau nemuin yang 3 tahun, 4 tahun gitu, kelihatan memang di 7 tahun, ya lebih baik secara apa ya, secara pembawaan dirinya, self esteemnya gitu. Nah, kalau udah makin besar, ya tentu mereka akan merasa semakin kesulitan dan cemas biasanya. Bentuk-bentuk kecemasan ini banyak. Bukan hanya cemas nggak mau masuk sekolah, keringat dingin, deg-degan gitu ya, tapi juga ada bentuk-bentuk yang kita sebutnya tik ya. Jadi wajah mungkin ada gerakan-gerakan tidak terkontrol, gerakannya terkontrol sebenarnya, tapi dia memunculkan itu karena cemas, misalnya mata kedip-kedip, gerak-gerakan gini atau leher gitu ya. Nah, itu yang kemudian kadang-kadang hilang kalau misalnya dalam situasi yang lebih rileks. Nah, saya pernah menemukan tuh anak yang memang dari sekolah atau dari orang tua tidak ada catatan masalah akademik, malah cukup baik. Tapi riwayatnya dulu sering nangis di sekolah waktu TK sampai kelas 1. Tulisannya berantakan. Kemudian begitu saya kasih lembaran-lembaran tugas, makin banyak tiknya, makin heboh gerakannya. Gitu. Nah, karena udah mulai tuh dikasih sesuatu yang menurut dia, aduh, ini apa lagi ya, gitu. Dan memang berkurang akhirnya setelah kemudian kita kelola. Ya, kira-kira gitu. Ini pertanyaan yang mengenai tadi remaja ya, Bu Uce ya. Oke, kita balik mungkin, atau Bu Uce boleh merangkum dulu, silakan. Oke, boleh lanjut dulu kali ya, Dok. Oke, baik. Masih ada pertanyaan. Masih ada banyak ya? Iya, masih banyak. Masih banyak. Oke, mudah-mudahan bisa terrangkum semua ya pertanyaannya ya. Iya, Oke, ini apa nih pertanyaannya nih? Oke, anaknya udah 10 tahun ya. Oke. Iya, ini kembali ke tata kelola sebenarnya ya. Kalau ADHD berarti behavior manajemennya dulu. Obatnya sudah minum rutin atau belum? Loss control gitu. Apa yang dimaksud loss control? Misalnya loss control lempar barang kah, mengumpat kah, atau detail masalah identifikasinya harus jelas. Jadi kalau kita tahu ada masalahnya itu ya kita perbaiki satu persatu. Orang tua biasanya harus mau masuk kembali untuk fokus, tentu kita menilai dengan memberikan tugas-tugas yang relatif lebih mudah dulu.
list jadwal harian gagal total, kadang dibawa ke rumah nenek, ya itulah makanya tadi seisi desa mesti paham ya. Tadi neneknya nggak paham dia diseleksi, jadi sama neneknya dibebas-bebasin gitu. Ya artinya balik lagi orang tua bekali diri dulu pengetahuan yang cukup, kemudian ya harus memang memberitahu ke keluarga besar kalau diperlukan ya. ADHD harus minum obat, list problemnya apa, tanggung jawab yang dimaksud apa. Misalnya, sampai umur 10 ceboknya nggak bersih, dok. Masih bau, dok. Oke, dan beresin itu. Sampai sekarang, dok, kamarnya berantakan banget, dok. Itu semua bungkus makanan, apalagi mainan, semua ngumpul jadi satu, jadi banyak semut. Berarti apa yang mesti dilakukan? Ya, ajari anak beresin kamarnya. Gitu. Terus apalagi? Makan nih cuma mau makan itu doang, dok. Nasi nugget, nasi nugget. Nah, terus disediainnya apa di rumah? Nasi nugget. Ya, terus kenapa disediain nasi nugget gitu kan? Ya, aksesnya kan wewenangnya dari orang tua. Dia marah, dok, dia ngambek, ngamuk gitu. Nah, itu tadi memang makin susah ya kalau makin besar. Jadi, ya butuh konseling juga, ya ngobrol sama psikolog, anaknya diajak ngomong sambil dibenahi pelan-pelan gitu. Jadi kan nggak mungkin ya mau nyetop tadinya nasi nugget selama 10 tahun, tiba-tiba nggak ada nugget sama sekali kan enggak. Ngobrol dulu sama si kakak ini. Kak, kayak kita mulai besok kurangin ya nuggetnya ya. Tadinya 5, jadi kita kurangin 1 deh, nanti 1 lagi dikasih tahu atau tempe gitu. Nah, ya kan, jadi karena anak disleksia itu kan ingat sebenarnya nggak ada masalah reseptif, diajak ngomong, punya IQ-nya normal, jadi mereka harus bisa memahami situasi-situasi yang memang harus diubah ke arah yang sesuai dengan bukan kenormalan, yang sesuai dengan adaptasi sosial yang seharusnya gitu. Diajak ngomong, kalau perlu konseling sama psikolog, dan jangan alergi kalau disuruh konseling sama psikolog, suruh ikut kelas sosial emosi, karena nih kalau di yang COVID itu kan minum obat gitu ya, terus dikasih oksigen karena mereka harus menaikkan saturasi, udah mau kelelep paru-parunya. Sama kalau anak-anak yang memang perilakunya udah makin menantang buat kita, self esteemnya udah terganggu, ya mereka kan harus segera ditolong. Konseling itu sebenarnya juga ya harus kayak obat dong, harus rutin. Jangan sekali-kali kalau inget, kalau mama ada waktu gitu. Jadi memang konselingnya itu harus berjalan, kelas sosial emosi harus berjalan, dan suka dikasih PR kan kalau kelas sosial emosi, dan dieksekusi, dimonitoring udah bener belum cara mengerjakannya. Ya, itu kira-kira jawabannya. Remaja baru diketahui, ya iyalah harus segera ya, harus segera 13 tahun, harus segera didiagnosa bener nggak disleksia. Kalau iya berarti tata kelola disleksia. Kemudian anak dapat menghafal lagu, doa pendek, tapi minta susu, sering menangis, dipanggil nama. Nah ini bagus banget nih, 3 tahun dipanggil nama belum menengok. Itu dasar banget ya. Dipanggil nama umur berapa harusnya? 6 bulan, 9 bulan itu sudah menengok, dipanggil nama, dia udah tahu. Oke, jadi harus verifikasi dulu sebenarnya ini kondisinya karena apa. Kalau memang disleksia, kecurigaannya ke sana, ada tanda-tanda di keluarga juga, maka dikoreksi sesegera mungkin. Ya, bisa juga belum menengok mungkin ada gangguan atensi, maka harus diajarkan untuk melakukan hal-hal yang memang pakai atensi itu dengan benar. Makan dia udah bisa belum gitu, makan sendiri. Kalau ke toilet udah ngerti belum kalau buka celana, pakai celana lagi. Jangan-jangan nggak ngerti tuh. Nih adek pakai celana, didiemin aja terus keluar nggak pakai celana. Nggak ngerti kalau keluar dari toilet harus pakai celana. Ya itu yang kemudian harus diberesin juga. Ya, oke, berikutnya konsep matematika, mengajarkan konsep matematika 11 tahun. Ya, itu betul harus dipakai sehari-hari. Namanya matematika fungsional. Mau dia pakai jam tangan kek, mau dia dikasih uang jajan kek, mau bentuknya dikasih timer, tapi harus digunakan dalam sehari-hari. Jadi fungsional artinya dia jadi makin terampil ya kalau menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Memang caranya banyak sih, tergantung kondisi anaknya sejauh mana dia kesulitan ya. Tapi prinsipnya adalah digunakan dalam sehari-hari. Kemudian waktu itu harus divisualkan ya Bapak Ibu. Waktu itu nggak ada bentuknya, kita tahu-tahu udah
ih tahu-tahu udah jam 4:30 ini ya, padahal tadi kita jam 3 gitu. Nggak ada bentuknya. Jadi harus dibuat waktu itu ada visualisasinya kalau buat anak disleksia. Apa contohnya, jam tangan kah, timer kah, apalagi ya, mungkin Bapak Ibu bisa punya kalender, si Ade harus ada kalender yang dia lingkari sendiri. Apalagi bentuknya banyak banyak bisa. Sekarang malah saya suka lihat ada bentuk yang kayak apa tuh, timer yang bentuknya tulisannya 3 menit. Nah, ntar dia kalau diklik dia akan nyala, akan mati, akan berbunyi di 3 menit. Ada yang timer 5 menit gitu. Jadi anak bisa belajar membedakan, oh 3 menit tuh segini ya, aku bisa cuci tangan sama sikat gigi. Oh 5 menit segini, cuci tangan, sikat gigi, aku bisa tuh ganti baju sebentar. Jadi kerasa bedanya gitu. Ya, harus ada itunya visualisasinya atau dengan reminder audiologi ya. Suara itu akan membantu dia untuk membedakan. Oke. Terus pertanyaannya udahkah yang ini ya? Apakah suatu hari nanti bisa benar-benar hafal? Ada yang sampai sekarang juga nggak bisa ini ya, nggak bisa membaca jam analog kali ya yang dewasa, atau nggak bisa juga membedakan apa arah mata angin gitu, kanan kiri. Ya karena nggak dipakai, karena nggak dilatih. Nanti dia baru pakai kalau dia harus sekolah di luar negeri, harus baca peta, itu kereta jalurnya mana, nggak boleh hilang, nggak boleh terlambat. Kalau terlambat dia dimarahin dosen atau ketinggalan kereta. Pada saatnya nanti kalau yang disleksia itu bisa nggak? Bisa, cuma kan jangan nunggu dia gagal atau nunggu dia kejeblus ya. Kalau dia terlambat ternyata dia nggak bisa ujian, bapak ibunya rugi udah bayar uang semester, jadinya gagal semester itu gitu. Jadi ya memang harus dipersiapkan sekarang itu, dari uang jajan, apa namanya, hitung kembalian, kemudian penggunaan jam, apalagi ya kalau di rumah timer bisa timer di itu oven atau microwave gitu kan juga ada ya. Gitu. Kira-kira nih mau manasin daging berapa lama sih? Kalau manasin air berapa lama sih? Kan beda waktunya. Oke, ini yang ini udah terjawab belum ya, Bu Ce ya? Sensitif perasaan? Iya, malah ini hampir sama ya kayak yang remaja tadi ya. Identifikasi masalahnya, ajak ngobrol. Mungkin nanti Bu Uci atau Bu Ima bisa nambahin gimana sih kalau kita mau ngobrol sama anak tuh ada hal-hal yang kita perlu tekankan atau yang kita nggak boleh omongin gitu ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan ya. Kemudian bahasa asing, saya coba selesaikan dulu ya yang ini ya. Kesulitan belajar bahasa asing, bagaimana dengan notasi musik? Oke, bahasa asing emang betul anak disleksia susah, bahasa kedua. Jadi kalau yang tanggung-tanggung, maksudnya yang emang kelihatannya kesulitan, ya nggak usah lah sekolah-sekolah yang terlalu banyak bahasanya menurut saya sih. Ya anaknya udah susah banget ngomong sama kita pakai bahasa Indonesia, apalagi ditambah-tambah dengan bahasa kedua dan ketiga. Tapi kalau memang harus sekolah di situ, ya berjuangnya sama-sama gitu ya, diajarinnya benar-benar gitu. Terus kemudian notasi musik emang betul karena kan sama kayak baca ya, notasi musik kan apa namanya, not balok ya, itu susah. Saya punya pasien disleksia remaja 19 tahun, dia datang sendiri karena udah 19 tahun waktu itu, sekolahnya musik terus dia bilang, saya itu susah banget dok baca notasi musik sama belajar sejarah musik kata dia. Jadi dia merasa disleksia setelah dia belajar sejarah musik tuh susah menghafalnya sama belajar notasi musik. Sementara kalau dia mendengar, dia tahu ininya nadanya dan ketukannya gitu ya. Jadi notasi musik sama aja kayak dia decoding ke membaca ya. Oke, kemudian peran motivasi tadi udah ya. Mengelola tugas-tugas akademik yang efektif. Ya, prinsipnya sama kayak tadi. Kalau dia punya 2 tugas, kita bantu. Dek, ada 2 tugas sih. Yang mana yang kira-kira kita bisa kerjain duluan nih, Dek? Satu yang tadi belum saya bilang ya, kalau kita membantu anak, ajarkan untuk stimulasi berpikir. Jadi jangan dia yang kita kasih suapin jawabannya terus. Ayo kerjain yang ini dulu, Dek, yang matematika dulu. Kerjain yang ini dulu. Jangan. Kasih, kalau perlu ya dijembrengin aja. Dek, nih tugasnya ada 2. Menurut Ade kita kerjain yang mana dulu ya? Aku sih yang susah dulu, deh, mah. Nah, kita tahu nih, yang susah kan bakal makan waktu panjang. Gimana ya kalau kita yang cepat dulu, yang adik udah bisa. Jadi nanti punya waktu yang cukup banyak nih buat ngerjain soal cerita misalnya, karena kita tahu itu dia kesulitan. Ya, jadi selalu tanya dulu ke anaknya, kalau jawabannya kurang tepat gitu, kita kasih solusinya.
Gitu. Tapi kalau kekeh, Dok, maunya dia ngerjain yang dia kerjain dulu nih yang susah. Nah, pada saat dia lagi krisis tuh mentok, nggak bisa, ya kita intervensi, kita bantu gitu. Jangan kita jerumusin, biarinlah rasain gitu ya. Kadang-kadang emang perlu sih dijerumusin, jadi dia tahu apa dia terlambat ngumpulinnya. Betul juga, cuma lihat-lihatlah sikonnya. Kalau anaknya udah terpuruk self esteemnya ya jangan begitu gitu ya. Tapi kalau kita tahu anaknya yang punya kemauan keras, nggak gampang mudah apa self esteemnya jatuh ya nggak apa-apa sekali-sekali gitu. Cuma jangan keterusan. Kemudian mengejar ketinggalan, ya nggak usah dikejar-kejar lah, keretanya udah lewat ya biar aja gitu ya. Kadang-kadang saya bilang ke orang tua ya berbesar hati kalau anaknya memang harus tinggal kelas, ngulang lagi. Nah, balik lagi ke metodenya tadi akomodasi dan remedial. Berarti kalau dia belum bisa naik kelas, dia belum overlearning, belum otomatis, dia masih butuh waktu lebih lama. Nah, gitu. Jadi nggak apa-apa mengulang lagi. Gitu. Tadi speech delay untuk mulai sekolah, kalau sekolah SD sih kalau umur kita umur rata-rata 7 ya, tapi yang tadi yang kita lihat ya perilakunya, kemudian kemandirian-kemandiriannya ya. Oke, Bu Ica kira-kira gitu jawabannya. Mungkin Bu Ica atau Bu Ima boleh nambahin nih yang pertanyaan Ibu Heli. Silakan. Oke dok, saya langsung tarik aja dulu nih Bu Ima. Ini ada pertanyaan dari Ibu Heli, gimana cara berkomunikasi berarti ya ketika anak itu sensitif, padahal maksud orang tuanya untuk mengkoreksi gitu.